Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi rasanya nikmat, apalagi ditambah tomat. Izinkan saya memberi hormat kepada audiens yang terhormat. Perkenalkan, saya Bagas Nur Fabrian dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara sebuah topik mengenai peran tenaga administrasi dalam menghadapi Society 5.0. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai peran tenaga administrasi dalam menghadapi Society 5.0, saya akan menyampaikan sebuah quote dari seorang tokoh. Beliau terkenal sebagai seorang miliarder termuda sejak umur 14 tahun. Beliau bernama Farah Gray. Farah Gray pernah berkata bahwa bangun mimpimu sendiri atau orang lain akan mempekerjakanmu untuk membantu membangun mimpinya. Tentu saja kita sebagai seorang calon administrator di masa depan harus berani membangun mimpi kita sendiri. Supaya nanti kita sebagai seorang calon administrator tidak dipekerjakan oleh orang lain dalam membantu membangun mimpinya. Pada saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh revolusi industri 4.0 yang kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 ini menyebabkan berbagai macam dampak negatif maupun dampak positif terhadap tenaga administrasi yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 ini adalah menyebabkan hilangnya peran tenaga administrasi di dalam melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan dampak buruk atau mengatasi dampak buruk yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0 ini, negara Jepang telah menggagas sebuah konsep yang diberi nama Society 5.0. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan Society 5.0 ini? Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat di mana semua kegiatannya tetap berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis teknologi atau teknologi based. Menurut Dadion Wijoyo, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar berbagi informasi, melainkan untuk membantu tenaga administrasi di dalam melakukan pekerjaannya. Di dalam Society 5.0 ini, nilai dan gaya hidup baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan antara teknologi dan tenaga administrasi. Mungkin sangat sulit untuk dilakukan, mengingat saat ini masalah tersebut sering saja terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia ini. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jepang sendiri sudah membuktikannya sebagai negara yang teknologinya paling maju saat ini. Maka dari itu, negara Jepang terus menggagas sebuah konsep Society 5.0 ini supaya kedepannya Society 5.0 ini bisa terwujud sepenuhnya. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan salah satu penduduknya yang sangat padat dan memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Apalagi Indonesia sedang dihadapkan oleh revolusi industri 4.0 yang kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 ini yang seluruh kegiatannya dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga manusia di dalam proses pengaplikasiannya. Maka dari itu, di masa depan Indonesia juga harus berani menerapkan konsep Society 5.0 supaya dapat mengatasi dampak buruk yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0. Calon tenaga administrator sangat penting peranannya di dalam konsep Society 5.0 ini. Apalagi para pelajar dan mahasiswa yang khususnya bersekolah di jurusan administrasi. Sangat penting peranannya di dalam menghadapi Society 5.0 ini. Cara yang tepat dilakukan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki para pelajar dan mahasiswa, yaitu bisa mengaplikasikan teknologi dan belajar menguasai ilmu administrasi. Karena walaupun di dalam konsep Society 5.0 ini yang seluruh kegiatannya tetap berpusat pada manusia dengan dibantu teknologi, kita sebagai seorang calon administrator masa depan harus mempersiapkan diri supaya nantinya kita sebagai seorang calon administrator
bisa berguna dan bermanfaat di Society 5.0 ini. Maka dari itu saya berpendapat dan saya memberi saran kepada calon administrator di masa depan supaya mulai hari ini kita mempersiapkan diri supaya nantinya kita menjadi seorang administrator yang luar biasa. Teknologi sangat penting peranannya di dalam membantu tenaga administrasi di dalam melakukan pekerjaannya. Dan di dalam kegiatan administrasi ini juga tidak boleh ada kesenjangan antara teknologi dan tenaga administrasi. Karena akan berdampak buruk bagi tenaga administrasi, yaitu terjadinya degradasi manusia atau peran tenaga administrasi akan hilang. Manusia tidak boleh menjadi korban atas teknologi dan perkembangan yang dibuatnya, termasuk teknologi itu sendiri. Teknologi yang dibuat manusia, dan manusia yang membuat teknologi. Bukannya teknologi yang mengatur manusia. Manusia bisa terus berencana, tetapi Tuhanlah yang berkehendak atas segalanya. Untuk itu jangan lupa berdoa dan berusaha supaya kelak bisa menjadi seorang administrator yang luar biasa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga kedepannya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.